Kaulah itu langit Jakarta membara, ribuan mahasiswa tumpah ruah melakukan aksi hingga malam dan pagi, menuntut satu kata reformasi. Ke gedung-gedung wakil-wakil mereka tak kenal lelah walau tanpa senjata, hanya berbekal mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Tapi kini reformasi telah dikhianati, demokrasi sudah mati. Wow, di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Di gedung-gedung korupsi makin canggih, pejabat-pejabat sudah tak ada hati. Kini tiada mimpi tentang Indonesia yang aman, adil dan sejahtera. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Oligarki sudah bangkit lagi, para pencoleng mulai unjuk diri. Istana jadi pusat transaksi, penguasa sudah lupa diri. Reformasi dikhianati, reformasi dikhianati, dikhianati. Reformasi dikhianati, dikhianati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Ini kita ambil satu video menarik ya, yaitu Sahroni ajak partai pengusung Prabowo dukung hak angket. Kenapa mesti worry? Jalan saja. Dan Sahroni berasal dari Nasdem. Tapi the first question is, Nasdem sendiri bagaimana? Apakah Nasdem solid ya, 59 anggota DPR-nya untuk mendukung hak angket? Dan kenapa tidak buru-buru mengajukannya, harus menunggu setelah tanggal 20 Maret. This is the question. Karena kan kita ingin juga bahwa hak angket ini punya pengaruhnya terhadap proses pengadilan pemilunya. Kalau tidak, maka
kita tidak bisa menegakkan pemilu yang jujur dan adil saat ini ya. Padahal kesempatan itu masih ada. Oke, tapi kita bacakan. Usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu 2024 di DPR yang diusung sejumlah fraksi parpol jadi sorotan. Elit Nasdem melalui Bendahara Umum Partai Nasdem Ahmad Sahroni mengajak seluruh parpol ikut dukung hak angket. Sahroni mengajak pendukung pasangan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk dukung pengajuan hak angket di DPR RI. Menurut Sahroni, hak angket bagus untuk digulirkan sebagai upaya menyelidiki sejumlah dugaan permasalahan terkait pemilu 2024 ya. Kita mengajak mereka partai menolak hak angket yang mendukung 02. Kenapa enggak? Ayo go ahead. Orang untuk penyelidikan kok. Ini untuk legitimasi kekuatan pemenangan dari hasil quick count yang dimenangkan paslon 02, kata Sahroni di kompleks parlemen. Sahroni menyampaikan kubu Prabowo Gibran tak perlu takut mengajukan hak angket, terlebih jika memang mereka tidak melakukan kecurangan pemilu 2024. Nah itu ya. Kalau tidak curang kenapa takut angket? Ya kan kalau nggak ada apa-apa, ya kenapa mesti worry takut? Jalan saja go ahead. Dan semua partai pendukung yang memenangkan hasil quick count. Kalau dia juga dukung hak angket itu jempolan, tutur Wakil Ketua Komisi 3 DPR tersebut. Lebih lanjut, Sahroni menuturkan Nasdem akan tetap menggulirkan hak angket. Ia bilang sampai saat ini komunikasi untuk mengumpulkan dukungan terhadap hak angket terus berjalan. Nasdem sesuai dengan arahan Ketua Umum, kemarin Pak Sugeng sudah ngomong akan tetap melanjutkan hak angket sekalipun PDIP enggak ikut, ujar Sahroni. Gimana ini? Kok terkesan mau pecah-pecah sendiri 01 dan 03 ini ya. Karena kalau maju sendiri ya tidak mayoritas nggak menang, tetapi kalau memang mereka committed ya, komit terhadap hasil pemilu ya harusnya ikut semua dong angket itu ya. Harusnya ikut semua ya. Gitu, sobat RH sekalian. Itu satu hal ya. Pertanyaan pertama adalah bagaimana Nasdem sendiri. Mudah-mudahan Nasdem solid dan immediately. Jangan ditunda-tunda. Karena membutuhkan proses kan. Lewat juga nanti tanggal 20 Maret. Bayangkan kalau hak angket baru dimulai setelah sengketa hasil di MK selesai. Nggak ada gunanya efek dari hak angket tersebut. Itu satu. Yang kedua, iya. Kalau memang kita ingin memperbaiki negara ini jujur ya. Sebagaimana dikatakan Prabowo, dia mengatakan pemilu sekarang ini adalah pemilu yang melelahkan, tiring katanya. Yang kedua adalah pemilu yang messy, yang berantakan. Pemilu yang costly, yang mahal. Dan karena itu butuh ruang yang banyak untuk perbaikan. Nah kalau memang demikian, kenapa enggak mau dukung angket? Ya kan? Aneh bin ajaib, bilang banyak masalah tapi dukung angket kagak mau ya, harusnya dukung angket. Tapi sekali lagi ya, kita pengen partai itu tidak omon-omon saja, kok masih bicara komunikasi dan lain sebagainya. Kalau misalnya 01 jelas ya sudah ajukan, buat konsepnya, lalu dari konsep tersebut ajak yang lain untuk tanda tangan. Kalau enggak ya sudah. Inisiator 25 orang dari 2 fraksi cukup kan. Nanti penggalangannya waktu paripurna. Nah, kalau paripurna itu kemudian ternyata dilepas. Nah, ini masuk angin. Kalau dilepas. Tapi kalau tidak dilepas, ya kan? Ini tidak masuk angin. Jadi jangan dilepas. Kalau dilepas itu masuk angin namanya. Kenapa? Karena partai kan bisa memerintahkan, wajib untuk tanda tangan hak angket misalnya. Tapi kalau misalnya kami serahkan ya kepada anggota partai politik, wah itu masuk angin namanya. Kalau masuk angin ya kita tidak bisa berharap banyak. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas, keren cadas.